Ada burung nabrak pesawat. Sampai 179 orang lewat. Pas mendarat ada landasan pacu yang panjangnya kurang. Makanya nabrak dinding. Jedar. Dan akhirnya selesailah itu ya, kebakaran guys. Masih jadi spekulasi guys. Bisa jadi burung merpati, bisa jadi burung gereja, bisa jadi burung kuntul, bisa jadi burung camar. Sebelum kita nonton video ini, ditekan dulu dong tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya guys. Di like juga supaya lebih banyak lagi animal lovers yang tahu video kita guys. Kalau kalian punya pendapat di komen juga ya. Channel ini masih sama kok guys. Indo Exotic Animals akan memberikan kalian lebih banyak lagi suguhan tontonan tentang seluruh jenis hewan. Gak cuman peliharaan aja guys. Di follow juga ya IG-nya indoexotic.animals. Audrey King of the Jungle, selamat datang di Buaya. Berita unik dan berbahaya. Ini bahaya banget ini. Menjelang tahun baru ya, ada burung nabrak pesawat. Sampai 179 orang lewat. Nah ini yang harus kita bahas ini. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 mengalami kecelakaan saat mendarat di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan. Sebelumnya berbelasungkawa terhadap yang tidak selamat ya. Semoga diterima di sisi Yang Maha Kuasa. Tapi ini memang kalau akhir-akhir tahun begini ya, selalu ada aja kecelakaan karena mungkin ya cuaca buruk ya. Kedua mungkin musim liburan, jadi pesawat berangkat lebih banyak. Ini kayak ada di Azerbaijan kecelakaan juga, di Kanada ada kecelakaan juga di seminggu terakhir. Cuman yang agak menarik perhatian gua adalah pesawat Jeju Air ini karena mengalami bird strike. Bird strike adalah tabrakan atau bukan tabrakan ya. Burungnya itu kesedot ke mesin engine. Gua ini bukan pilot ya, gua animal expert. Kesedot ke mesin engine terus mengakibatkan engine-nya mati. Jadi pesawat tuh kan kayak Boeing ya, ini kan Boeing ya. Boeing itu punya engine 2. Kecuali Boeing 747 engine 4 gitu kan. Boeing yang biasa kayak 747, 737 atau 737-800 atau berapa. Biasanya engine-nya 2 nih. Jadi kipas pesawat itu di dalam si engine yang bulat itu loh. Nah itu tuh kalau yang gua tahu ya, gua bukan pilot sih, harusnya tanya ke pilot. Tapi yang gua tahu ya, kalau ada burung masuk 1 biji harusnya masih aman. Nah ini kenapa bisa meledak gitu ya. Berarti kemungkinan besar burung yang masuk ada banyak. Jadi istilahnya kayak lu punya kipas nih, terus kayak kalau kena 1 jari lu mungkin masih aman kan. Tapi kalau tangan lu masuk semua ke kipasnya, ya kipasnya berhenti gitu. Kira-kira begitu. Karena putaran pesawat turbin itu terlalu cepat, jadinya meledak guys. Jadi yang gue bahas ini dari segi kecelakaannya dan dari segi burungnya ya. Apa hubungannya burung-burung ini, kenapa bisa membuat pesawat ini celaka dan memulangkan begitu banyak orang ke Yang Maha Kuasa ya. Jadi pesawat ini tuh awalnya kronologinya membawa 181 penumpang dan juga awak. Dari Thailand terbang mau nyampe Korea nih. Tapi nyampenya bukan di Seoul. Jadi dia nyampe di daerah kepulauan gitu, pesisir ya. Istilahnya daerah yang bukan kota. Artinya daerah yang bukan kota. Kemungkinan besar ada populasi-populasi satwa yang mendekam di sana. Di dekat-dekat sana. Contoh ya kayak misalnya di Indonesia itu di daerah Papua gitu ya. Atau misalkan di daerah Sulawesi. Itu pastinya masih banyak populasi satwa yang saling malang melintang gitu di situ. Itu benar. Pilotnya ini udah mantep sebenarnya. Cuman rodanya itu kan masuk lagi waktu gorang. Jadi nggak sempat keluar tapi turunnya kecepatan gitu loh. Jadi harus mendarat tuh di momen itu. Pas mendarat ada landasan pacu yang panjangnya kurang. Makanya nabrak dinding. Jedar. Dan akhirnya selesailah itu ya, kebakaran guys. Tapi ya ini balik lagi dimula sama burung. Ini menyedihkan banget sih sebenarnya. Kalau dipikir-pikir burung sekecil itu ya melawan pesawat sebesar itu bisa langsung menghilangkan orang sebanyak 179. Yang ditemukan awalnya 47 doang, makin lama makin nambah sampai akhirnya nih 179 dan 2 orang selamat. Pastinya luar biasa banget itu. Yang selamat juga bukan penumpang tapi pramugari dan pramugara. Jadi ini mungkin kalau luka bakar, karena ini tuh problem kebakar sih ya. Meledak ya, termeledak terus kebakar. Coba nggak meledak ya kemungkinan kayak di Azerbaijan kan penumpangnya pada selamat tuh ya. Karena dia pesawatnya cuma patah gitu loh. Jadi pada waktu mendarat dia patah gitu, orang masih bisa turun. Yang jadi masalah kan ini api ya, kalau api itu paling susah memang. Burungnya aja tuh kan meledak tuh. Kegiling kan meleduk juga makanya kan. Waktu kegiling meleduk ya udah selesai makanya. Nah burung bakar. Pertanyaannya gini,
Burungnya itu kita tuh masih belum tahu burung apa yang clear ya. Belum tahu burung apa yang nabrak pesawat itu gitu loh. Yang membuat bird strike. Nah ini masih jadi spekulasi guys. Bisa jadi burung merpati, bisa jadi burung gereja, bisa jadi burung kuntul, bisa jadi burung camar. Tapi karena dia di pesisir, menurut gua ya, my humble opinion, kemungkinan besar kalau nggak merpati ya camar. Lebih paling mungkin sebenarnya spesies-spesies camar. Kuntul juga bisa sih. Ya jadi antara burung-burung tersebut lah yang bikin dia masuk ke dalam engine. Dan burung ini kemungkinan besar adalah burung-burung flock ya. Jadi mereka yang terbang rame gitu. Makanya bisa kesedot gitu rame-rame. Karena kalau satu kemungkinan besar sih kayaknya pesawatnya nggak apa-apa. Ini double engine meninggal. Jadi dua-dua engine ini tuh meleduk gitu loh. Jadi engine yang bikin dia nggak selamat. Jadi pesawat ini mengalami tabrakan dengan burung saat dekat dengan landasan yang menyebabkan kerusakan pada mesin dan sistem pendaratan. Ini juga termasuk hidrolik pada roda ya. Jadi nggak tahu flapnya, nggak tahu rodanya. Ini yang bikin pesawat itu nggak bisa keluarin roda di akhir tuh. Ini juga mungkin nggak tahu masalah atau bukan ya. Tapi yang jelas pesawat ini tuh frekuensi terbangnya lumayan tinggi. Jadi diketahui ini menurut Kompas ya, ada 13 penerbangan dalam waktu 2 hari terakhir yang mungkin berkontribusi pada kelelahan kru atau penurunan kinerja pesawat. Cuman gua rasa sih emang pesawat terbangnya sefrekuensi itu sih ya. Kadang bisa berapa penerbangan dalam waktu sehari ya. Ya kalau mesin sih bisa jadi. Gak mungkin ini cuman kesalahan burung gitu kan. Bisa jadi ada kesalahan mesin. Bisa jadi, kita nggak tahu. Boeing 737-800. Jadi ini pesawat yang sebenarnya isinya harusnya 33 gitu ya. Cukup banyak tapi ya nggak banyak-banyak banget gitu kayak 747 nggak. Jadi pesawat ini ya pesawat komersil biasa ya. Sehingga dia punya turbin memang nggak segede itu. Ya kecil ya istilahnya ya. Jadi wajar lah kalau ada burung banyak bikin ini engine-nya hancur. Sebetulnya ini pihak dari Jeju Air udah luar biasa ya. Jadi pihak dari Jeju Air ini menyampaikan permintaan maaf, terus sampai menunduk, penyesalan, dan bertanggung jawab untuk menangani dampak dari kecelakaan karena burung ini. Terus sekarang juga penerbangan ke bandara yang ini Bandara Muan ya namanya ya, itu dibatalkan semua. Nah investigasi ini masih berlanjut guys sebenarnya. Benarkah ini kecelakaan karena burung ataukah karena salahnya siapa gitu ya? Mungkin pilotnya, mungkin pesawatnya, engine-nya ya. Engineer-nya juga bisa ya kan. Jadi banyak banget ini pertimbangan atau mungkin tiba-tiba di atas pesawat ada kejadian apa kan, ada yang ribut di atas atau pilotnya kenapa kan bisa jadi kan. Ah itulah kalau salah pencet atau apa kan kita nggak tahu ya. Bisa jadi. Kita harus tunggu sampai investigasinya selesai. Sampai 2 orang ini kita harus interogasi dan ada black box yang kita telaah. Bener nggak? Apakah bener ini karena burung gitu loh. Nah ini musibah dan ini sulit ya. Walaupun itu karena burung atau bukan. Nah yang kita harus tahu sebenarnya kok bisa sih ada burung di dekat bandara. Kok bisa gitu. By the way guys. Ini tempat kita syuting ini, di momen saat ini. Ini tuh sebelahan sama Bandara Soekarno-Hatta. Ini benar-benar sebelahan guys. Tapi bedanya gini, Soekarno-Hatta itu bandara terbesar di Indonesia. Kedua, ini tuh letaknya ada di tengah kota sebenarnya. Bukan di pulau atau di hutan itu, bukan. Jadi kemungkinan besar di sini itu kayak burungnya sedikit. Atau satuannya sedikit. Paling ada ular ya kan. Kalau ular kan gak bisa terbang ya. Biawak gitu kan nggak bisa terbang ya, nggak mungkin masuk ke, mungkin sih ada ular ya masuk ke engine pesawat terus bikin konslet tapi kan kemungkinan besar kedetek. Wah ular lepas dari koper itu beda itu penyelundupan kalau itu, kemungkinan sih nggak bakal masuk ke dalam engine pesawat ya kalau itu ya, masuk ke kokpit mungkin. Wah kayak gua kenal itu ya, kasus siapa itu, tapi itu tidak mungkin terjadi kalau di Indonesia ya. Ini adalah kasus di Korea ya, di Korea. Nah ini kita harus lihat topografinya. Sebelum menjadi Bandara Internasional Muan, area tempat bandara ini adalah wilayah pedesaan yang sebagian besar digunakan untuk pertanian, tambak, dan lahan basah yang tersebar di sekitar Kabupaten Muan, Provinsi Jeolla Selatan, Korea Selatan. Ini adalah sebelumnya ya. Kondisi geografisnya itu terdapat di wilayah pesisir barat Korsel. Banyak tambak garam, persawahan, dan juga habitat-habitat satwa yang berada di lahan basah. Ya mungkin kalau daratnya tuh kayak mana ya, kepiting gitu ya, kelomang ya, hewan-hewan air itu ya, mungkin ya, air ya. Biawak juga mungkin ada biawak kali ya, nggak tahu juga lah. Bekicot, ya kan, ketam apa lah ya mungkin terjadi.
Tapi juga nggak luput dari burung karena ada serangga kan. Jadi burung itu memang sudah menjadi habitat endemik di daerah tersebut. Gila, gue pernah ke Belanda ya, dingin gitu, cuaca dingin, masih ada burung camar loh. Gimana Korea, kan ini daerah pesisir, pasti ada tuh burung-burung, tuh merpati, camar pasti ada. Ini di deket pantai Mokpo ya, dan area Laut Kuning. Mendukung ekosistem burung yang migrasi. Burung-burung migrasi ini bisa jadi nggak ada di situ, di hari-hari biasa. Ya dong, bisa jadi dia di wilayah lebih utara, misalkan dia ada di wilayah Korea Utara mungkin ya. Kan dia nggak ngurusin burung kan. Kim Jong Un bisa aja dia keluar-keluar kan. Mungkin dia migrasi ke area yang lebih hangat. Karena ini bulan-bulan musim dingin. Bisa jadi dia turun ke bawah, ya kan. Dia menghindari musim dingin. Nah itu kemungkinan besar ya burung-burung camar kan. Yang kayak gitu. Bisa jadi gagak juga bisa kali ya. Nggak tahu burungnya warna apa, nggak tahu juga. Jadi intinya di situ adalah habitat burung migrasi. Awalnya bandara ini juga kontroversial karena pernah ditolak sama masyarakat sekitar pada tahun 1900-an ya. Akhir 1900 ini lahan pertanian dan tambak baru mulai dibebaskan oleh pemerintah. Jadi bandaranya ini tuh baru mungkin 20-30 tahun. Sebenarnya udah lama sih. Terus penduduk sekitarnya itu orang-orang lokalnya akamsinya direlokasi guys, tapi pakai duit. Banyak juga penolakan yang dikasih duit gak mau pindah. Gitu ya, tapi itu normal lah, sebelah sini juga gitu dulu pasti. Yang di kampung-kampung sekitar Soekarno-Hatta kan dulunya pasti gak mau lah, kasih duit baru pindah. Ya, jadi bayarin kali rumahnya, bener gak? 100 juta, 200 juta. Ya sekarang ini tuh ada bandara, terus tengah-tengah ada warung Madura kan gak mungkin. Pasti kan dibeli warung Maduranya ya, mau jadiin bandara ini. Iyalah, warung Madura sendiri gitu di landasan pesawat. Kelindes dia sama Boeing ya. Lah kalau gak ada bandara orang luar negeri ke Jakarta caranya gimana? Nah inilah makanya gue bilang, pembuatan bandara sama penggusuran relokasi ini baru orang loh. Lu gak kebayang ini juga ngusur burung, ngegusur biawak, ngegusur satwa-satwa yang tinggal tadinya di situ, bener gak? Inilah peran manusia adalah gusur-menggusur memang. Kita menginvasi suatu daerah supaya keuntungan manusia lainnya bisa terpenuhi. Kok satpol? Apa hubungannya? Loh, itu beda gusur. Gusurnya beda, ini gusur untuk proyek supaya masyarakat tuh lebih gampang gitu aksesnya. Ya sebenarnya gak ada yang salah ya. Cuma kalau dilihat secara besar ya manusia memang serakah gitu aja. Sampai wilayah-wilayah binatang lain ya termasuk burung juga kegusur. Manusia invasif, memang kan kita lagi invasif. Cuman gak ada yang, pasti tidak ada yang mau menyalahkan manusia dong. Jadi awalnya ini habitat burung dan lahan basah dijadikan penerbangan atau bandara ya. Nah konservasinya juga sebenarnya dilakukan. Jadi nggak sepenuhnya salah pemerintah Korea ini. Jadi tetap dipindahin itu. Sebenarnya ekosistem burungnya udah dipindahin guys. Di clear area gitu istilahnya. Supaya iya namanya ada banyak pesawat mau lalu lalang kan. Pasti di situ di clear area supaya nggak ada satuannya. Lagi mendarat ya kan. Tiba-tiba ada musang. Nggak mungkin logistik nggak ada di alam. Ya misalkan aja kan sayang gitu kan. Apa kasihan gitu masa dilindas pesawat ke gara. Tahu-tahu muncul ada kucing gitu kan. Kasihan masa dilindas pesawat kucingnya ya kan. Jadi harus direlokasi dan sudah. Sebenarnya sudah nggak salah-salah banget kan. Tapi kecelakaan ini tetap terjadi. Malang sekali bahwa bird strike-nya tetap ada karena masih ada burung yang liwat di hari itu. Walaupun udah direlokasi dari lama, tetap ada yang lewat. Nah, burung tidak memiliki KTP. Oke, kenal itu, siapa yang ngomong gitu? Karena burung tersebut tetap lewat, jadi kita harus tracking nih. Kira-kira burung apa sih yang nabrak? Dosanya ini dari spesies mana sih? Yang manusia ya? Yang pertama sesuai dugaan gua adalah burung camar atau laridae. Burung ini tuh kayak gini bentuknya ya. Mereka ini sering ditemukan di pesisir dan perairan dekat bandara. Burung camar ini kerap terbang di ketinggian rendah, termasuk meningkatkan risiko tabrakan dengan pesawat selama lepas landas dan juga pendaratan. Kedua, bisa juga ini burung air atau Anatidae, kayak bebek, angsa, dan burung-burung air ini tuh kayak angsa, bebek gitu ya, termasuk sering bermigrasi melalui wilayah ini dan terbang dalam kawanan yang besar, berpotensi mengakibatkan kerusakan jika tabrakan sama engine pesawat. Cuma kalau angsa masa ya kuat ya, anjir tinggi banget loh itu. Kalau dari video ya, kayak tinggi banget ya. Angsa mah kayak pendek deh. Oh iya, itu pelikan geblek, ini geblek kemarin.
Ya. Angsa tinggi ya. Juga bisa ini kemungkinannya karena burung-burung BOP atau pemangsa burung lain. Kayak elang, terus alap-alap ya. Vulture nggak ada di situ. Elang mungkin ya. Karena dekat laut kan, kayak white-bellied sea eagle tuh dekat laut. Dan nggak tahu ya daerah situ endemiknya apa, elang apa ya. Jadi bisa bersinggungan dengan jalur penerbangan. Cuman kalau satu ya masa engine pesawatnya mati ya. Kalau burung kan kemungkinan satu, kecuali dia lagi kawin ketabrak pesawat. Agak aneh lagi kawin ketabrak pesawat ya. Agak sedih lagi kawin ketabrak pesawat ya. Kemungkinan besar sih kayak burung camar ataupun burung-burung air ya, ada kemungkinan. Jadi ini paling sering di dunia ini ketabrak ya maksudnya ya. Sama engine pesawat atau bird strike. Kadang juga selain itu ada burung walet ya. Walet juga menyumbang 30% dari kasus bird strike di seluruh dunia. Terus selain itu ada juga jalak. Jalak bari, jalak suren kali nggak tahu ya, itu kan yang di Indo ya. Kalau di situ mungkin ada jalak-jalak lain ya. Jadi ini belum ada konfirmasi. Jadi kita masih tunggu juga beritanya burung apa sih tersangkanya ini ya. Dan kalau kita tahu jenis burungnya, ini kemungkinan besar kita bisa identifikasi nih penyelesaian apa untuk mengusir burung ini dari wilayah tempat tersebut. Bener nggak? Contoh ya, kalau misalkan ini burung jalak gitu ya. Kalau kita kasih di situ burung hantu atau elang, kemungkinan besar dia akan takut dan pergi. Karena itu dia rasa teritorinya kalah dia. Kalau itu elang dikasih elang lagi ya percuma, bener kan? Kan elangnya dipiara maksudnya. Elangnya dipiara buat takut-takutin elang lain. Jadi yang liar nggak ada, yang piaraan aja. Elang nggak takut kalau sama elang sawah. Jadi gitu loh. Kalau lu misalkan pas orang-orangan sawah, ternyata bukan burung camar atau burung gagak ya kan? Ya elang itu nggak takut sama orang-orang sawah, biasa aja dia sama orang-orang sawah. Si elang itu tetap ada kalau yang nabrak elang. Tapi si elang yang kemarin nabrak udah berarti kan. Burung yang nabrak kan udah kegiling kan. Kita menghindari populasi lain gitu loh. Nah ini terakhir nih guys ya. Kejadian memang udah terjadi. Kita nggak akan bisa mengulang kembali. Kita cuma bisa ambil pelajaran ya. Kira-kira apa yang terbaik untuk mengusir burung supaya nggak kesedot ke engine pesawat. Fogging, dikira nyamuk kali ini. Kan ada burung anjir, lebih kesian lagi kalau di fogging. Diklepek. Jadi betina semua ya, harus ada di bawah bandara. Itu cuma kalau merpati, kalau itu elang yang terbang diklepek percuma. Ya itu kolongan cuma ada di Indo. Nggak, supaya ini juga nggak terjadi di Indo, lo ngerti kan? Kalau di Indo lah banyak burungnya. Loh, kalau yang terbang murai batu, iya juga ya. Diambil ya. Ya kalau di Indo sih nggak mungkin ada burung camar ya. Di sini jarang lah. Ada burung kuntul. Iya merpati. Berarti kalau di sini yang nabrak merpati. Kalau itu kan beda burung ini. Tapi mau burung apapun ya, memang ini tuh harus ada ya. Menurut gua, ini bukan menurut gua juga ya. Menurut research dan pengetahuan yang masih ada sampai hari ini, bahwa setiap bandara itu harus punya pengusir burung. Ini kayaknya masih ada sih ya, maksudnya udah ada gitu loh. Cuman memang belum optimal nih, bahwa buktinya masih ada aja burung yang bisa masuk ke daerah penerbangan. Jadi sebenarnya masih ada itu namanya sirine atau perangkat akustik. Ini mungkin harus diperbanyak guys, di seluruh bandara. Mungkin kalau bandara gede kayak Soekarno-Hatta, mungkin kayak di Seoul ya, kalau di Korea Incheon International Airport. Mungkin punya ini lebih banyak gitu loh ya. Kalau kayak di negara-negara lain gitu, kayak di Jepang ada Narita, itu gede-gede. Singapura ya kan gede, itu pastinya kuat banget untuk fasilitas pengusir burung. Cuman kalau di daerah pesisir, daerah apa istilahnya, pedalaman ya, rural, apa ya, pelosok ya. Kayak misalkan kalau di Indonesia tuh di mana yang gue pernah, Luwuk, nah, itu kan jauh banget tuh. Luwuk ya kan jauh banget, Luwuk ya. Di mana, di Merauke, Bajawa, nah mampus gak lu. Jangan cuma ngopi dong di Bajawa. Bajawa itu ada bandara, tapi bandara cuman kayak sepetak gitu loh. Yang berangkatnya setiap hari Rabu atau hari Selasa doang gitu, seminggu sekali. Ya, misal kecil yang runway-nya pendek ya. Jelas itu mungkin kayak fasilitas pengusir burung itu jelas belum ada. Menurutku ini harus diperbanyak ya kan. Jangan sampai terjadi kecelakaan atau hal-hal tragedi yang kita nggak mau di tempat yang kurang gitu fasilitasnya. Satu itu. Kedua, ada juga pemutar suara predator. Jadi ini pura-pura pakai suara elang atau suara-suara burung hantu. Isian. Burung itu kabur nggak malah gacor ntar. Jangan diisi, nggak lucu. Ntar ada ciblek ya kan, ada perkutut. Pusing ya. Jadi pakai ini aja, sirine aja lah ya. Atau suara-suara elang gitu, predator-predator yang kemungkinan besar bisa mengusir burung sekitarnya.
Kedua, pakai sirine. Nah, sirine juga oke ya. Jadi sirine tuh yang bunyi kayak, itu kan burung kaget tuh. Nah, gitu kan burung kayak, alamak apa ini, kabur dia. Iya, maksudnya kita harus usir dulu itu dari wilayah-wilayah terbangnya pesawat. Tapi emang susah ya, gimana ya, kalau sirinenya ditaruh di bawah, burungnya itu tinggi kan tetap kecil suaranya ya. Sirinenya harus banyak, ada yang di bawah, ada yang di atas ya. Kali ya, yang tinggi banget setinggi pesawat itu terbang kali. Enggak, tapi gini loh, maksud gue pesawat itu kan terbangnya tinggi banget ya. Burung itu nggak akan kuat terbang segitu tinggi ya. Maksudnya nggak banyak lah burung yang bisa tinggi banget gitu loh. Jadi yang perlu dipasang adalah sirine di kawasan-kawasan rendah sebenarnya kan. Dimana pesawat itu pas mau turun aja kan dia turun pesawat lewat situ-situ lagi kan. Maksudnya turun di mana-mana pesawatnya nggak mungkin. Turunnya kan ya di bandara itu kan, maksudnya di situ-situ lagi. Ya deket-deket situ itu yang harus dipasangin banyak banget sirine. Bener dong? Gak mungkin dong dia tiba-tiba turun di atas kita kan pesawat kan. Maksudnya turun di atas penangkaran kita ini gak mungkin. Pasti kan di jalur pesawat situ terus kan. Nah deket-deket situ lah yang itu harus dikasih suara sirine. Atau ini juga ada sonic ultrasonic emitters. Itu juga bisa. Jadi bikin sakit kuping ya kan. Kupingnya burung, jadi dia cabut. Itu yang mungkin harus dilakukan. Nah kemudian ini sih saran gue pribadi ya. Tapi kalau udah yang terlanjur ya susah juga. Intinya sesuatu itu selain bandara juga ya, harus memperhatikan ekosistem sekitar. Iya dong. Jangan sampai kayak yang tadinya ini tempatnya burung terus kita sikat miring jadi bandara. Itu burung mesti ngamuk nih sebenarnya. Ini jalur gue bos. Bisa jadi ini kan kayak apa ya, pengingat ya kan. Bahwa mungkin tadinya bandara itu punya burung-burung ini gitu loh. Tadinya karena kebutuhan manusia ya kan. Terpaksa harus jadi bandara, makanya dia ingetin, wah ini tempat gua bos. Jadi kayak rugi sama-sama rugi, bener gak? Kita kan sekali lagi, hidup itu bukan cuma manusia. Ini kalau kalian buka TikTok ya, lihat komen-komennya itu pada bilang gini, anjir gue jadi benci burung gara-gara burung jadi pesawat kecelakaan. Tapi kita harus lihat dari sisi makhluk hidup lain, bahwa gue juga benci manusia gitu. Karena tadi tempat gue terbang, jadi ada apa ini besi-besi terbang. Jadi kayak kedepannya menurut gue, lu bikin atau manusia ini ya bikin tempat apapun lah, mau itu kantor, mau itu tambang ya kan, harus memperhatikan makhluk hidup lain di sekitar supaya ekosistemnya tetap balance dan gak terganggu dan kecelakaan-kecelakaan mungkin dihilangkan. Dan terakhir nih buat orang yang bilang nih ya, harusnya pesawat tuh engine-nya ditutup pakai kawat ram. Ya misalnya ini kan engine nih muter gitu kan, kayak pas angin kan ada kawatnya gitu kan, harusnya gitu. Itu nggak bisa ya, gue bukan pilot sekali lagi ya, tapi menurut logika aja itu kawat ram pakai kesedot lah. Atau kalau itu tebel besinya, malah dia anginnya kurang masuk dong, bener nggak? Jadi nggak bisa terbang, itu merugikan mesin justru. Jadi memang harus di kawasan terbuka. Makanya sekarang gini, paling betul adalah kita menghindari clash, konflik antara sesama makhluk hidup. Jangan sampai manusia melanggar atau menginvasi, yang kayak lu bilang ya, menginvasi wilayah hidup makhluk hidup yang lain. Kita harus melihat juga kita hidup di dunia ini gak sendiri bos. Masih ada burung, masih ada coa ya, masih ada harimau, masih ada kelomang. Nah, sebenarnya kalau dipikir-pikir agak aneh ya. Bandara itu gak mungkin burung itu datang hari itu doang. Coba lu, di rumah lu tiba-tiba harimau datang gitu. Kayak gak mungkin ya. Saya gak ada apa-apa kan ini kan. Tiba-tiba muncul gitu kan, ada harimau masuk ke rumah lu. Kayaknya sulit deh. Kemungkinan besar itu harimau pasti sering berkeliaran di daerah lu. Terutama ya itu burung juga sama. Kemungkinan dia pasti sering berkeliaran di daerah situ, itu burung-burung itu. Atau kalau dia migrasi setiap tahun mungkin pasti ketahuan gitu. Tiap bulan Desember ini ada burung ini datang nih. Harus lebih waspada. Pesawatnya harus muter dulu atau apa ya kan. Sekali lagi guys, turut berduka cita ya untuk para korban. Berduka cita juga untuk para burung yang sudah kena berstrike atau ketabrak sama pesawat ya. Kita gak boleh berkasih ya. Walaupun manusianya kena korban, burung juga menjadi korban walaupun dia tersangka ya. Cuman di sini namanya musibah gak ada yang tahu. Pastinya kita semua berharap yang terbaik untuk ekosistem di sana dan juga siapapun yang melalui bandara Wuhan ya. Semoga ini bukan konspirasi ya, benar-benar ketabrak burung ya. Jangan sampai ini konspirasi misalnya kesalahan mesin atau pilotnya atau dan lain-lain. Semoga ini benar-benar pengalaman yang bisa kita pelajari. Jadi besok tidak akan ada lagi berstrike selanjutnya. Oke, Audrey King of the Jungle itu dia burung-burung yang kemudian menabrak Jeju Air. Audrey King of the Jungle, we've been watching it.
Thank you guys sudah nonton video ini dan udah stay tune sampai habis. Tonton juga video-video gue yang lain karena banyak petualangan yang seru-seru juga loh. Nah, kalau kalian tertarik sama produk-produk kita, kalian bisa cek di sini nih. Dan kalian juga bisa cek di mitra-mitra kita yang ini nih.